Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, ya, bangsa Indonesia dimanapun berada. Baiklah, saya Jumiarti Agus sebagai Presiden Internasional ACI kita dari office saya di Kobe ingin memberitahukan tentang PTU, ya. Apa sih PTU, ya? PTU adalah School of Preparation to Enter University in Japan, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah sekolah persiapan untuk masuk ke universitas di Jepang, ya, sekolah persiapan. Jadi ini berupa sekolah, ya, sekolah persiapan untuk masuk ke universitas di Jepang. Nah, sekolah ini kami dirikan dari perjuangan panjangan kami, ya, dari histori perjuangan kami di ACI kita, di mana tahun 2008 kami sudah menerbitkan buku Rahasia Melanjutkan Studi dan Mendapatkan Beasiswa ke Jepang, ya. Itu bukunya ditulis mulai dari tamat SMA untuk masuk sekolah bahasa di Jepang, ya, untuk masuk S1 di Jepang, kemudian ada untuk S1, ya, program WISEP, ya. WISEP itu adalah program untuk pertukaran pelajar, ya, WISEP, ya, yang jadi beasiswa yang diberikan oleh Tokyo Institute of Technology untuk pertukaran pelajar di Tokyo Institute of Technology, ya. Jadi boleh mahasiswa dari Indonesia, tentunya ada kurikulum SKS-nya, ya. Nah, ada yang menuliskan pengalaman nyatanya untuk mendapatkan beasiswa membuka Kokusho S1, S2, dan S3, ya. Dan ada berbagai macam beasiswa S2 lainnya, yaitu ada ASJA, kemudian ada RINA juga berbeda yang menulis dengan Juaria, kemudian ada beasiswa S3, ya, dari berbagai bidang studi dan berbagai pengalaman, ya. Jadi ini adalah pengalaman nyata, ya, pengalaman original yang dilakukan, dan kemudian penulis menuturkannya betul-betul punya muatan yang jelas, ya. Jadi tidak asal menulis. Nah, dari pengalaman panjang kami ini, ya, menerbitkan buku, ya, 2008, kemudian mengadakan seminar di berbagai daerah, ya. Waktu itu kan ada seminar akbar tahunan ACI kita, gitu, ya, dari 2009 sampai 2015, ya. Itu rutin diadakan, ya. Kemudian sejak 2015 sampai 2000 terakhir itu 2000 sebelum COVID itu, ya, COVID 2019, ya, 2018 sampai 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ya, COVID, ya, 2019 terakhir, ya, seminar akbar, yaitu dari 2009 sampai 2015, ya. Dari 2015 sampai 2019 itu seminar di ya, undangan-undangan tertentu, ya, di kota-kota atau di SMA-SMA tertentu, atau di satu pulau atau satu daerah tertentu, ya, atas permintaan, gitu, ya. Dan bukan tahunan akbar, gitu, ya. Nah, berdasarkan pengalaman kami melakukan seminar di banyak kota ini, kemudian di berbagai daerah, di berbagai sekolah juga, di berbagai universitas juga, kesimpulannya tidak banyak yang berhasil, ya, menembus untuk masuk ke universitas di Jepang. Pertama, karena memang sistem pendidikan kita yang berbeda, ya. Berbeda sistem pendidikan, berbeda bagaimana cara pandang, cara mengekspresikan diri, cara bersikap, dan cara berekspresi, bertutur kata, dan juga cara menuliskan surat, ya. Jadi hal itu semuanya berbeda dengan sistem yang dilakukan di Jepang. Sehingga bagaimana sih masyarakat Jepang, atau katakanlah para profesor di Jepang, ya, para sekolah di Jepang, ya, klik itu artinya seorbital, ya, menerima apa yang kita tuturkan itu sangat sangat susah, ya. Mungkin orang-orang yang dulu misalkan ibunya pernah bersekolah di Jepang, atau betul-betul anaknya mania, gitu, ya, dan bisa melakukan tes dengan sangat baik, gitu, ya. Ini kan anak-anak spesial, ya. Jadi sangat sedikit, ya, hasil penelitian kami. Dari 100 anak terkadang tidak ada satupun untuk pengisian formulir saja, itu tidak ada satupun yang lolos, ya.
itu dari 100 anak ya. Dari 100 anak. Kadang ada 1 atau 2 ya. Jadi presentasinya itu rendah sekali ya. Dari 300 peserta gitu ya, dalam satu seminar 300 peserta. Itu dalam gedung seminar itu sangat bersemangat ya untuk bisa melanjutkan studi ke Jepang. Tapi nyatanya tidak ada yang berhasil gitu ya. Ada satu tempat yang tidak ada sama sekali gitu. Jadi totalnya itu dari total semuanya itu paling banter ya, baik aktivis atau waktu itu sudah dilakukan 24 anak miskin yang yang ingin disupport untuk lanjut studi ke Tokyo Institute of Technology, dan itu sudah ada beasiswa yang tersedia ya. Itu tidak ada satupun yang melanjutkannya. Jadi keistiqomahan itu juga, kegigihan ya, ketangguhan itu, keistiqomahan itu juga kurang ya. Dari beberapa yang ikut program bidik misi itu, di antaranya ada ya sekitar 2-3% ya mencoba melakukan perjuangan beasiswa sendiri, misalkan seperti ke Cina atau ke universitas lain ya gitu ya, tapi tidak melakukan perjuangan terus di kita gitu ya. Nah itu 2-3 orang ya rasanya ya yang kami pantau sampai saat sekarang ya, berada di luar negeri ya, dan berhasil untuk melakukan sekolah di luar negeri gitu. Nah, dan itu 2016 ya, 2015-2016 ya, anak bidik misi. Kemudian apalagi ya, akhirnya kami berpikir ya mendirikan sekolah persiapan lanjut studi ke Jepang ini ya. Jadi historinya kenapa sih perlu PTU? Karena perbedaan sistem pendidikan kita ya, antara Jepang dengan Indonesia itu yang berbeda ya. Sistem pendidikan kita antara Jepang dan Indonesia itu berbeda, sehingga perlu diadakan sekolah persiapan lanjut studi ke Jepang ya. Nah, tentu yang namanya sekolah tentu ada kurikulumnya ya. Apa saja sih kurikulumnya itu ada ya. Nah, kurikulum wajib itu tentu yang utama adalah bahasa Jepang ya. Karena kami menginginkan anak-anak yang disupport oleh ACI kita untuk lanjut studi ke Jepang ini menjadi expert ya, menjadi generasi Habibie masa depan bangsa gitu ya. Generasi Habibie artinya generasi seperti bagaimana Pak Habibie ya, yang punya keahlian spesifik yaitu unik ya. Pak Habibie bikin pesawat gitu khusus di bidang itu ya. Kemudian cinta tanah air ya, mempunyai moral ya dan agama yang baik ya. Jadi cinta tanah air, peduli untuk memajukan ya sesama, peduli untuk memajukan yang lain, peduli untuk memajukan bangsa dan negara ya. Kemudian mempunyai moral yang baik ya. Moral yang baik, hablum minallah dan hablum minannas ya. Keagamannya baik dan hubungan sama manusia juga baik gitu ya. Jadi ini cita-cita dari perjuangan kami sesungguhnya di ACI kita ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan PTU. Dan kenapa perlu PTU ya, dari pengalaman nyata ya, sangat sulit, sangat sedikit ya yang berhasil menembus untuk masuk ke universitas di Jepang ya. Setelah diadakan PTU, alhamdulillah hasilnya, dan sampai saat sekarang luar biasa ya. Ada yang berhasil masuk ke universitas Jepang dengan diskon 70% ya. Ada yang berhasil masuk ke universitas Jepang dan mendapatkan beasiswa di Jepang ya. Beasiswa Rotary 100.000 yen sebulan gitu, alhamdulillah luar biasa ya. Dan ada yang berhasil dengan PTU, ada yang berhasil masuk ke master, global master, dan itu mendapatkan diskon uang kuliah sebesar diskon uang kuliah sebesar 100%, dan itu untuk 4 semester ya. Jadi artinya untuk masternya itu sama dengan 0 yen ya. Bahkan uang pendaftaran ya, ada admission fee ya, kalau di Jepang kan itu ada ya. Setelah pendaftaran itu ada admission fee ya namanya ya. Uang pendaftaran yang diberikan pertama ya, karena ya kondisi dalam COVID ya, itu dikembalikan lagi oleh universitas. Jadi yang bersangkutan hanya membayarkan biaya untuk ujian masuk sebesar 30.000 yen saja ya, alhamdulillah. Dan kebetulan itu Rani namanya, dan alhamdulillah Rani pada insya Allah pada Maret ini tanggal 24 akan diwisuda di Global Business Hyogo University Kobe, Japan ya. Jadi itulah informasi dari saya ya, apa sih PTU
dan ini adalah sekolah ya. Jadi kalau misalkan dari SMA lain yang bergabung untuk masuk ke PTU itu di atas universitas, di atas SMA ya. Jadi School of Preparation to Enter University in Japan ya. Jadi levelnya ini adalah cikal bakal dari Universitas Achikita ya, insya Allah ya. Dan PTU ini tidak hanya untuk anak tamat SMA, tapi mulai dari tahun 2022 ya, kami sudah membuka PTU online. Dari tahun 2021 ya, kami sudah membuka PTU online, dan ini bisa diikuti oleh berbagai murid di Indonesia ya, mulai dari murid SD, SMP, SMA ya. Kalau memang serius ingin lanjut studi ke Jepang ya, jadi jauh hari bersiap itu lebih baik ya. Kemudian juga ada PTU yang namanya kan untuk masuk ke universitas, jadi ada PTU untuk anak mahasiswa yang mau mengikuti pertukaran pelajar, itu bisa ya. Ada PTU untuk anak yang akan mengikuti tugas akhir ya. Ada PTU untuk masuk S1, S2, jadi enggak hanya S1 ya, S2 dan S3. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk masing-masingnya bagaimana persyaratannya dan bagaimana prosedur mengikutinya, ini akan dijelaskan satu persatu, dan juga ada PTU online dan offline ya. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.